dengan CKD, gangguan jantung, terus pasien pada kegagalan ginjal. Pokoknya yang ada permasalahan cairannya itu tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Nah, di sini infus pump itu fungsinya buat memantau dia cairannya dalam 1 menit, dalam 1 jam itu harus terpantau berapa mililiter yang boleh masuk dan harus terpenuhi segitu. Kalau misalnya dia kelebihan ataupun kekurangan, misalpun dia tuh macet, dia bakal bunyi. Kalau cuman pakai infus kayak gini aja, misalnya dia ada kayak gini, nggak tahu kan, pasiennya nggak kemasukan cairan. Jadi nanti kalau nggak pakai infus pump, pasiennya bisa kekurangan cairan ataupun bisa kelebihan cairan. Kalau pasien ada gagal ginjal, kelebihan cairan, pasien bisa apa? Odem. Nih, jangan ada apa? Udara. Nah, kalau misalnya ada udaranya di sebelah sini, digimanain? Dibuka baru dialirin lagi. Baru dialirin. Yakin mau buka sini? Bukan buka yang Sini. Iya. Dipakein spuit ya. Iya. Pokoknya jangan ada udara yang masuk ke pasien, bisa menyebabkan apa? Emboli. Nah, di sini infus pump itu ada mesinnya, sama ada sensor, terus sama ada sumber listriknya. Pertama, pasien harus dilakukan pemasangan infus dan pastikan infusnya itu tidak bocor, tidak berubah juga, dan tidak ada apa? Udara. Lalu kita sambungin infus pump ke sumber listrik. Nah, kalau udah disambungin, di sini ada di atas power tuh ada charge. Di sini bakal nyala warnanya kuning. Nah, kalau misalnya kita nggak charge, nanti waktu nyala, misalnya charge-nya dicabut, dia ada baterai di sini. Tergantung mesinnya itu masih berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau misalnya masih berfungsi dengan baik, baterainya masih oke, kita bisa cabut dalam misalnya 30 menit. Cuman kalau nggak memastikan mesin itu udah rusak, kita jangan cabut, harus dicas terus selama 24 jam. Ataupun misalnya mau dipindah dari basal satu ke basal lainnya, dicabut dulu nggak apa-apa, kita mengandalkan baterai, tapi jangan terlalu lama. Nah, kalau udah di sini ada beberapa ini ya, apa namanya, tombol. Nah, itu nanti aja dijelasnya. Ini kita buka dulu ya. Bukanya tinggal ditarik aja tuasnya dan dia bakal membuka di sini. Nah, udah pernah pasang di blood warmer? Udah, Bu. Nah, di blood warmer kelihatan nggak? Nah, di blood warmer itu sama kayak gini. Jadi ini tinggal dimasukkan aja. Nih, dimasukkan aja ya. Terus jangan sampai kayak gini. Nah, kayak gini loh. Harus lurus, benar-benar lurus. Terus kalau udah di sini kan udah mentok nih, nggak bisa masuk, kita tarik dulu nih di sini, dicetekin ke bawah, terus dimasukkan. Kalau udah kita tutup lagi. Nih tinggal ditutup. Nah, nutupnya itu harus sambil didorong. Nah, kalau cuman gini aja dia bakal buka lagi, atau cuman gini aja nggak ditutupin, dia buka lagi. Nah, harus sambil didorong sambil ditutup ini. Kalau sudah sini harus yang lurus. Kalau udah kayak gini, kita pasang ini, apa namanya tadi, sensor. Nah, sensornya itu ada kayak lampu-lampu ya di dalamnya, lampu-lampu nih, kelihatan nggak? Nah, ada lampu-lampu kan. Nah, yang ada lampu-lampu itu harus di tempat yang kosong. Ini madepin ke kita aja biar tahu. Kalau di sini ada lampu nih yang di luar lampunya hijau ini, dia bakal nyala kalau ada tetesan. Kalau kita tempatin di ada cairannya, dia bakal error. Nanti sininya juga bakal bunyi. Kita tempatin di ruangan yang kosong, yang tempatnya itu lampu-lampu tadi bisa mendeteksi adanya tetesan. Di sini ya. Nih, di atas. Kalau udah, kita nyalakan di tombol power ini, kita pencet sama. Nah, ini kalau udah warna-warna semua gini, ada beberapa apa namanya, alarm. Di sini ada air itu apa? Udara. Nah, kalau yang kita masukkan tadi di sini maupun di mana aja itu ada udara, dia bakal bunyi, terutama yang ada di dalam mesinnya ini. Nah, usahakan di selangnya itu tidak ada udara. Lalu ada occlusion. Occlusion apa? Sumbatan. Nah, sumbatannya itu bisa aja sumbatan di sini
karena ada darah ya biasanya kalau diinfus pasien. Pernah diinfus kan? Belum, yes. Pernah lihat orang diinfus? Nah, biasanya di sini ada sumbatan. Kalau misalnya dia gerak-gerak terus, terutama anak-anak ataupun orang dewasa yang ininya tuh sering digerakkan gitu. Nah, biasanya di sini ada sumbatan. Nah, dia kalau misalnya ada sumbatan di sini ataupun di sini nggak ngalir, ada sumbatan dimanapun itu, misalnya bekas transfusi gitu, dia bakal oklusinya bunyi. Lalu di sini ada flow air. Flow air itu tidak mengalir. Nih, yang dihasilkan dari sini tidak menetes, tidak ada cairan yang mengalir di sini. Itu bukan karena habis, mungkin karena ada sumbatan tadi juga bisa, atau sininya masih ketutup, itu juga nanti flow airnya masih berbunyi. Terus ada empty apa? Kosong. Nah, itu tadi yang Azri bilang di sini habis. Sedangkan cairan yang dibutuhkan itu 400, tapi kita baru memasukkan itu kan ini tinggal 200 nih. Kalau 400 udah kosong, kita belum selesai kan? Masih butuh 200 lagi, tapi di sini habis, kita harus ganti plabot gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Bu. Terus door apa? Pintu. Nah, misalnya tadi pintunya tuh nggak ketutup secara sempurna. Terus komplit itu apa? Udah selesai. Kita butuhnya tadi 400. Di sini jumlahnya udah 400, dia bakal bunyi. Nah, dia bakal bunyi kalau kita udah kelamaan bukanya. Terus di sini ada jumlah mililiter dan juga deret. Ini nanti aja ya. Terus ada select, lama ada jumlah mililiter clear atau kita reset ulang. Di sini infus set ada 15, 19-nya nggak usah dipakai. Kita 15, 20 sama 60. Nah, di sini ya. Jumlah mililiter kita pencet dulu select. Berapa tadi butuhnya? 400. Nah, kalau ini jumlah mililiter, ini tuh fungsinya buat ratusan, sini buat satuan. Misalnya 450 ya, 400 sama sininya tekan 50 kali. 502 ya, sininya 2 kali. Terus di select lagi. Sini kita kan ngisi deret ya. Deret itu kita pakainya makro. Berarti berapa tadi? 20. Ya ini puluhan, ya ini satuan. Kalau deret 20, misalnya 20 berapa? 27 itu bisa ini 3 kali, turunin 3 kali bisa. Bisa yang ini 2 kali, sininya 7 kali. Kita select. Lalu infus set tadi pakainya berapa? 20. Kenapa 20? Karena makro. Misalnya kita pakai yang kecil 60, tinggal pencet aja agak lama. Dia bakal pindah. Nah, udah nih. Kalau udah, kita tinggal pencet start. Tapi sebelum pencet start ini dipastikan di close aja. Di losin aja nggak apa-apa. Terus kita pencet. Nah, dia udah ngalir nih. Udah getar. Dibuka. Udah netes belum? Nanti kalau ada netes dia bakal nyala kan? Jadi nanti sepanjang infusnya masuk tuh dia los aja, Bu. Los aja karena udah diatur sama sini. Kalau kita malah giniin, sedangkan di sini mintanya banyak, dia bakal bunyi malahan. Nah, ini tuh misalnya kita tinggal ya pasiennya, tiba-tiba pasien tuh gerak-gerak. Misalnya nih dia habis ke kamar mandi, dia gerak gitu. Terus ada ketekuk nih di sini. Kalau udah ada ketekuk nih, dia bakal bunyi nih. Bentar ya. Nah, kan ada sumbatan ya. Kita cek ke pasien, kita datang ke pasien. Apa nih yang bikin bunyi? Oh, occlusion. Occlusion itu berarti adanya sumbatan ataupun ketekuk ataupun di sini udah clear. Di sini udah ada masalah, berarti di sini kita lurusin dulu. Kalau udah, kita pencet yang startnya ini 2 kali. Nah, udah nyala lagi. Misalnya ini yang tadi kita lupa. Nah, dia langsung nih. Ini kita tutup langsung diklik 2 kali. Kalau misalnya di jumlah mililiternya ini udah 400, dia bakal bunyi nih di sini kompletnya. Jadi ini sebenarnya berfungsi banget buat kalau misalnya pasien tuh butuh cairan yang benar-benar terkontrol. Kalau udah selesai, misalnya udah 400, udah kompletnya bunyi, kita tekan stop. Start sama stop tuh tombolnya sama. Nah, udah. Kalau udah sekali dikit aja. Sekali aja. Habis itu kita matikan ya. Nah, kita matikan,
lepas sensornya, kita balikin ke tempat semula, kita klem, jangan lupa. Kalau nggak di klem, di sini caranya masih banyak, nanti tetap aja dia ngalir. Kita buka. Nah, waktu buka jangan keburu-buru. Nah, kayak gini, jangan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu bisa memungkinkan sininya patah, sobek gitu. Kalau sobek harus ganti ini semua sampai bawah. Nah, ini kan tadi gini ya, kita cetekin dari awal lagi. Kita buka, terus kita tarik. Dah, nggak perlu tenaga yang banyak, effortless. Nah, sudah selesai. Ibu, seandainya pasiennya kepasang infus ini kan Bu, terus kalau pasiennya mau ke kamar mandi kalau nggak pakai kateter, itu dia bawa-bawa ininya Bu? Ini tinggal diginiin aja, kita